Halo, selamat datang di podcast kita. Saya Ajahar Johari akan membahas topik-topik yang sangat menarik nih untuk hari ini. Sesuai dengan narasumber kita akan membahas tentang tarekat. Apa itu tarekat dan kita gali lebih dalam nih dengan narasumber kita. Nah, kita akan berbicara tentang tarekat karena tarekat adalah sebuah konsep spiritual yang dapat memberikan panduan atau kedamaian di tengah hiruk-pikuknya kehidupan kita nih. Bagi kita selaku mahasiswa, di mana tantangan akademis juga kehidupan sosial yang sangat ganas untuk saat ini, apalagi generasi Gen Z nih, terkait yang bisa menjadi sarana untuk menemukan ketenangan diri atau batin itu sendiri. Nah, kita juga akan membahas bagaimana sih menerapkan nilai tarekat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mahasiswa dan juga kita selaku mahasiswa yang sedang mencari ilmu di kampus gitu bisa menyeimbangkan di mana ketenangan batin dan juga kesibukan kuliah itu sendiri gitu. Nah, bersama narasumber kita Bapak Mudik Minanur Rahman, Esos MAG. Kita akan membahas tarekat lebih dalam gitu. Selamat siang Pak Mudik. Selamat siang. Ya, karena kita akan membahas tarekat, aku pengen tahu lebih dalam dulu nih, apa sih itu tarekat dan bagaimana sih secara lebih gampangnya lah gitu mahasiswa untuk memahami hal itu. Oh ya, tarekat itu banyak berbagai versi, tapi kata tarekat sendiri itu mempunyai makna, metode, atau cara, atau jalan yang pernah ditempuh oleh seseorang di dalam menuju Tuhannya. Sehingga kalau dilihat dari situ kita bisa tahu bahwa tarekat itu ada yang memang sudah ada garis pakem semacam harus melalui seorang guru yang satu pegangan semacam disebutnya mursyid, ada disebutnya muktabaroh. Yang kedua ada tarekat yang gair muktabaroh, yaitu tidak muktabar atau tidak mengharuskan pakem. Seperti ada beberapa tarekat diantaranya yang gair muktabar itu digrugofilin, kemudian ada tarekat yang tarekat taklim ta'alum yang katanya juga bukan termasuk bagian muktabaroh. Memang ada yang berpendapat taklim ta'alum itu bagian dari muktabaroh. Kita belum tahu, monggo itu nanti dicari. Setidaknya sudut pandang kita ketika mengetahui bahwa tarekat adalah sebuah metode atau cara di dalam menempuh jalan kehidupan menuju Tuhannya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ketika manusia dilahirkan ke dunia, itu kan melalui berbagai tahapan-tahapan, diantaranya di mana seseorang mengalami pancaroba. Pancaroba itu ada yang menyebut melalui masuki alam balik. Umur balik sudah bisa harus melakukan aturan-aturan tertentu. Dalam kondisi pancaroba ini biasanya anak-anak muda itu kan mengalami yang namanya puberitas, perubahan berpikir yang tadinya semacam tidak begitu pengaruh, ini kemudian pencarian jati diri. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti inilah ada yang berpendapat mengharuskan untuk mengikuti dalam sebuah tarekat, baik yang sifatnya itu pakem ataupun non pakem. Nah, maka kita akan mengetahui nanti bagaimana cara daripada untuk yang tepat atau yang baik bagi kalangan mahasiswa, sehingga secara akademisi tidak terganggu, kesibukannya juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin seperti itu. Di awal tadi bisa dikatakan cara kita mempelajari tarekat terus ada silsilah keguruannya berarti ya Pak? Nah, ketika sudah silsilah keguruan, maknanya kan berarti pakem. Ada silsilah kemursidan, nanti mursidul hai. Tapi ketika sudah taklim ta'alum, itu kan kadang-kadang pesantren yang satu dengan yang lain, ini budaya itu pesantren. Budaya pesantren itu kan siapa yang mengajar menggunakan metode dia. Tetapi ketika sudah pakem, satu jalur yang dipakai hanya satu guru, satu komando. Untuk peranan tarekat sendiri nih bagi spiritual mahasiswa itu bagaimana penerapan konsep tarekat masuk ke dalam dunianya para mahasiswa gitu. Nah, ketika kita memasuki bahwa tarekat di kalangan akademisi, peranannya diantaranya yaitu yang paling nampak yaitu menjadikan mahasiswa semakin fokus, semakin semakin lebih jernih di dalam berpikir. Kita tahu bahwa beberapa tokoh-tokoh penting yang dulunya belum memasuki wilayah pakem,
itu ada tarekat yang semacam tarekat Mu'tabarah, semacam Qadiriyah Naksabandi, kemudian tarekat Sadaliyah dan lain sebagainya. Itu mereka rata-rata memasuki wilayah tarekat yang bermutabarak dulu, pendalaman keilmuan. Nah, kita mahasiswa ini akan lebih cocok kalau menurut saya pribadi, yaitu melalui jalur ta'lim ta'lim dulu. Walaupun kemudian ada di antara mahasiswa ataupun kita yang sangat memerlukan untuk mendapatkan sebuah pembimbing, karena tipe manusia itu kan ada 3. Ada seseorang atau mahasiswa yang dia bisa mengetahui dirinya siapa, kemudian metode yang akan dijalani, resiko yang akan dihadapi, atau jebakan-jebakan dari nafsunya sendiri. Kemudian selain itu, dia mengetahui solusinya. Nah, ini orang yang seperti ini atau mahasiswa seperti tidak memerlukan pembimbing. Tetapi ketika ada seorang yang tahu bahwa dia punya kekurangan, sifatnya emosional tinggi, kemudian mempunyai kecerdasan atau cara berpikirnya nggak bisa konsentrasi dan sebagainya, maka dia memerlukan seorang pembimbing. Dan ada yang ketiga memang tidak tahu sama sekali, ya namanya juga tidak tahu. Kalau belum punya akal ya otomatis belum bisa dimasukkan dalam wilayah itu. Mungkin seperti itu. Berarti ada 2 poin yang bisa saya tangkap. Yang pertama, mengurangi gampang marahnya seseorang, berarti ya gitu. Bisa jadi. Mengontrol emosi seseorang dengan cara tarekat itu sendiri, dan juga mengenai fokus dalam pembelajaran, berarti ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi makna kefokusan sendiri, karena ketika dimaknai bahwa keegoan, keakuan pada diri, sifat amarah itu kan sebuah nama yang di dalamnya ada sifat menyimpan sifat keinginan untuk dipuji, keinginan merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Itu akan muncul sifat amarah, sifat emosi yang kadang-kadang di luar umumnya manusia. Nah, ketika itu bisa dikendalikan, maka dia bisa memposisikan, bahkan kadang-kadang idealis ya. Idealis itu kan daripada orang yang merasa dirinya paling benar. Ya, itu kan tidak bagus. Ya, itu perlu ada menggunakan yang namanya sebuah metode atau cara bagaimana supaya mahasiswa tersebut bisa konsentrasi, bisa terarah di dalam pembelajaran ataupun dari sisi kehidupannya di dalam menjalani kehidupan menuju Tuhannya atau sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk idealis itu sendiri kan apa sih ya? Kalau namanya idealis kan pegang teguh seseorang biasanya kan gitu kan. Iya. Tapi ketika sudah di luar batas, namanya sudah ketika sudah muncul sifat emosi, sifat ini berarti sudah di luar batas. Tapi memang ada yang idealis bagus. Idealis itu mempunyai landasan yang kuat, bahan-bahan yang kuat, sehingga argumen dasar dari situ dia ada benarnya. Tapi di sisi lain ada yang jeleknya juga. Jadi semua itu ada sisi baik, ada buruk, ada kekurangan, ada kelebihan. Berarti bisa dilihat dari sudut pandang idealis itu ada negatif, ada positifnya berarti ya. Ketika sudah sampai kepada arah situ, maka karena kadang-kadang kita tidak mengetahui kita apakah bagian orang-orang yang bisa mengendalikan diri, mengatur diri atau tidak, maka memerlukan seorang Pak Kiai lah katakanlah. Nah, di mana seorang Pak Kiai ini atau mursyid pembimbing ini dia akan mengarahkan sesuai dengan kapasitas kita. Contoh umpamanya katakanlah di Mbah Yai Mbah Mufid dulu. Dia menerapkan ada yang di Saman, ada yang ini ada bagian salah satu metode cara di dalam melancarkan supaya di dalam akademisi tidak terganggu, tetapi berjalan diri sebagai seorang berjalan kaki atau seorang berjalan menuju Tuhannya juga tidak terganggu. Secara kemanusiaan tapi hablum minawat juga tidak tertinggalkan. Berarti posisi Yai di situ tuh sebagai mentor lah bisa dibilang. Mentor dalam menjalani kehidupan gitu. Untuk nilai-nilai membangun integritas nih dalam mahasiswa dalam konteks yang tadi kita bahas mengenai tarekat itu sendiri gitu. Bagaimana cara kita mengontrol kesibukan akademis itu sendiri dan juga diimbangi dengan ilmuwan tarekat itu sendiri gitu. Ketika sudah berkaitan mengintegrasikan atau menggabungkan, ini kalau kita mempunyai seorang guru, mempunyai seorang pembimbing, maka pembimbing yang tahu. Karena
kapasitas kita, katakanlah saya sebagai orang yang kurang begitu mapan di dalam konsentrasi mengerjakan, maka dia otomatis seorang guru akan menempatkan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kita tahu di sini di dalam tarekat itu ada beberapa solusi di dalam menuju Tuhannya. Ada yang melalui namanya tazkiyah, pembersihan diri, ada yang melalui dengan cara menghiasi diri, dia disuruh ibadah terus, ada yang ditampakkan keunikan-keunikannya. Semacam seandainya Mbah Mufid menunjukkan suatu kelebihannya, katakanlah Allah memberikan kelebihan keramat, kemudian ditunjukkan, akan memunculkan keyakinan di situ. Dalam keyakinan itu kemudian muncul yang namanya setelah ada keyakinan, keinginan untuk seperti dia, saya harus bisa seperti dia, bersih pikirannya, jernih, pinter dan sebagainya. Dari situlah motivasi kuat. Kemudian seorang murid tadi akan oh kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Gitu. Tapi akademi tidak terganggu, walaupun kita mahasiswa kuliah-kuliah sama-sama tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak bisa dipisahkan kedua. Ya. Kalau bahasa di dalam tarekat namanya khidmah. Di sini kan juga khidmah sebenarnya. Cuman orangnya, santrinya namanya orang yang khidmah disebutnya santri mandiri. Tapi khidmah itu proses. Proses di dalam mendirikan kefikiran, belajar fokus dan sebagainya. Sehingga di dalam akademisi juga tidak tertinggalkan, sesuai di dalam kesantriannya juga tidak ada masalah di situ. Dia saya bang seperti itu. Sebelum pertanyaan selanjutnya sambil ngopi dulu. Oh ya silakan. Ini pertanyaan ini agak lumayan nih Pak. Manfaat praktik apa ya namanya tarekat mahasiswa menghadapi stres dan juga tekanan pendidikan, tendangan pembelajaran. Nah sebelum itu kayaknya minggu ini deh, kayak hari Senin apa hari Selasa, informasi terbaru tuh di Jogja, Condong Catur, Sleman, mahasiswa semester 7 bunuh diri. Otomatis kan secara tidak langsung butuh bimbingan tarekat, butuh bimbingan psikologis gitu kan gitu. Nah bagaimana kita menanggulangi hal tersebut gitu untuk mencegah? Di dalam sebuah akademisi semacam perguruan tinggi ada seorang yang ahli psikologi, kemudian ada yang ahli sosiologi di situ, kemudian ada yang ahli di bidang pendekatan atau itu dan sebagainya, psikologi perkembangan, memahami itu. Nah, mereka kan sebenarnya juga mungkin karena kesibukan ya, sehingga kalau tidak dikelompokkan atau dikomplekkan, ini memang agak berat pengendalian di situ. Karena kalau katakanlah yang terjadi di daerah sekitar, bukan di sini lah, di tempat lain, sehingga terjadi ada yang bunuh diri, itu mungkin pengaruh dari luar. Sehingga ketika tidak bisa mengendalikan diri, itu efek-efek yang dari mana munculnya. Kalau di dalam kompleks sepertinya tidak mungkin terjadi, ya walaupun ada, tapi itu biasanya ada efek yang dari luar juga. Di dalam bisa terjadi seperti itu, dari luar ada penekanan kamu harus selesai dalam waktu sekian kuliah. Wah ini sudah blank. Nah ini bisa efeknya lebih parah ke situ sampai terjadi bunuh diri tadi. Jadi karena ada penekanan atau di luar terjadi semacam bukan broken, putus ikatan dengan seseorang, itu bisa juga mengalami karena tidak ada kesabaran, ketabahan di situ. Nah munculnya kesabaran, ketabahan dan rasa syukur bisa dipisahkan dengan kekasihnya, mungkin kan sering terjadi problem percintaan ya Pak. Kalau bahasa ujian, bahwa ketika Allah menguji kita itu pada dasarnya untuk meningkatkan pendewasaan kita. Semakin berat ujian kita, maka semakin tinggi tingkat pendewasaan. Kalau kita waktu di SD ujiannya seperti itu, semakin dewasa aliyah, S1, S2 juga lebih berat lagi, S3 lebih berat lagi. Nah, di situ semakin dewasa ujian. Jadi ujian itu mendewasakan kita, untuk lebih memanusiakan kita atau menjadikan kita yang lebih berharga daripada orang lain maupun di dalam pada dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Bagaimana cara kita menghadapi ujian tersebut lah gitu ya? Melihat dari sudut pandang. Kita mau lihat dari sudut pandang kita. Kalau dari sudut pandang keilmuan yang saya dalami, tasawuf, ya kita melihat bahwa setiap kejadian itu ada peran Allah.
Allah berperan untuk meningkatkan kita, Allah berperan untuk memperbaiki kita. Ada kalanya kita muncul kekurangan, kemudian kita dibersihkan hal-hal kekotoran kita. Katakanlah ketika umpamanya di antara kita ada yang bangga dengan kekayaannya, kekayaan diambil oleh Tuhannya. Nah itu salah satu untuk menyadarkan, tergantung sudut pandang kita mau. Ya seperti itu. Sempat dengar kata-katanya siapa ya, kalau nggak salah Hanan Ataki, Tuhan tidak akan memberikan ujian kalau hambanya tidak mampu untuk melewatinya. Gitu. Makanya betul. Tuhan memberi ujian karena Tuhan tahu hambanya bisa melewati ujian tersebut. Sangat seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana sih konsep dari tarekat itu sendiri dan juga bagaimana cara mengatasinya gitu. Di penerapan ilmu tarekat dan juga ya kita selaku yang awam lah gitu. Jadi kalau yang disampaikan di dalam konsep yang dipakai tadi adalah sesuai yang disampaikan beberapa tokoh sufi, yaitu suatu cara untuk menjernihkan diri, memfokuskan diri di dalam menjalankan syariat. Nah, makna syariat itu banyak, luas sekali. Bisa kehidupan antar sesama manusia seperti jual beli, belajar mengajar dan sebagainya. Kemudian termasuk ada yang hablum minanas, itu hubungan dengan manusia, juga di dalam bertani, berdagang, macam-macam banyak sekali. Dan hablum minallah itu di dalam hubungannya penghambaan diri kepada Tuhannya. Jadi tarekat itu menjernihkan tadi. Jadi semakin fokus, semakin terarah dengan inti tujuan daripada syariat tadi. Di tarekat. Sehingga kalau di kalangan mahasiswa terapannya banyak sekali. Di antaranya di sini juga kita tahu ada praktek di mana pembelajaran yang sesuai adab sopan santun, ta'limnya juga dikatakanlah taklim muta'alimnya juga dipakai, adab sopan santun terhadap guru, terhadap sesama juga nampak bagus sekali. Itu bagian dari praktek-praktek di mana tarekat yang ada di dalam tarekat alawiyah terutama yang saya ketahui dalam bukunya apa yang namanya itu, ada salah satu kitab yang menjelaskan tentang itu. Terhadap adik-adiknya, adik itu kasih sayang itu bagian dari tarekat. Nah kalau di pondok ya kita kebetulan dibagi menjadi dua, bukan pada dua menjadi satu. Satu posisi sebagai santri, di mana dia menjalankan khidmah sebagai kepada pesantren, ada yang di pendidikan, ada yang di podcast, ada yang di mana-mana. Itu bagian proses, bagian proses menjalankan sebuah tarekat. Tapi bagian tarekat mungkin belum pada yang pakem, yang ada tekanan khusus karena sesuai dengan tingkatan orang awam ya sesuai dengan awam. Kalau khusus kamu harus sekarang full setiap hari menghafalkan Quran selama 40 hari harus menghatamkan Al-Quran per hari sekali, kan ada di sini. Ya, itu sudah khusus. Nah kita masih ya sesuai dengan tingkatan kita lah masing-masing. Nah kalau kita ditekan ya awam, ditekan pada yang khusus ya kita nggak mampu. Pasti ya guru juga, makanya pentingnya seorang guru, seorang kiai itu dia mengukur kita kemampuan kita. Maka keberhasilan seorang di dalam berkhidmah itu di mana dia mengikuti seorang arahan seorang guru kiainya. Kalau ditempatkan pada sesuatu tempat, dia mengelak, tidak mau, susah terbentuknya. Susah, dia akan melawan terus. Wah, enak di sana ya, lebih ringan ya, di dalam khidmahnya. Ternyata, masya Allah, ternyata berat juga di sini lah. Karena penolakan tadi, ketiadaan kepasrahan, tidak ada kepasrahan terhadap sang guru atau sang kiainya, sehingga akan menyisakan diri dan tidak menjadi terbentuk menjadi, kalau di sini namanya khodimul ilmi, khodimul ummah. Itu adalah proses. Sama khodimul ummah kan nama lain daripada kiai. Tokoh lah, tokoh masyarakat yang bermanfaat bagi umat manusia maupun di dalam melancarkan kajian-kajian ataupun pendalaman tentang keilmuan. Gitu. Mas ada sosok public figure lah buat setiap orang gitu yang jadi betul, gambaran lah gitu ke depannya. Dan itu kan tidak hanya di sebuah pesantren. Jadi anggota dewan nggak masalah, bisa saja menjadi seorang pedagang atau katakanlah ya namanya public figure kan di mana saja. Seorang pengusaha besar juga boleh, seorang wisatawan yang menjadi pemandu juga bisa saja di situ, banyak sekali. Bisa diterapkan dalam berbagai aspek lah gitu.
Ya. Oke, makasih. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Pak Mudik Munanur Rahman SOS MAG ya. Sama-sama. Sudah mau jadi narasumber nih pada podcast kita hari ini nih. Semoga dengan jawaban-jawaban sharing kita kali ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi Amin. mahasiswa-mahasiswa yang nanti menonton video ini gitu. Mari kita temukan bersama-sama rahasia-rahasia kebijaksanaan spiritual yang bisa membantu kita tentang apa ya namanya fokus atau pemurnian atau enggak ketenangan diri itu sendiri dari kesibukan setiap mahasiswa gitu. Nah, oleh karena itu jangan lewatkan episode selanjutnya dari podcast Ruang Makna karena sudah pasti akan membahas topik-topik yang sangat menarik gitu kan. Jangan sampai dilewatkan makanya untuk menjalani, apalagi di poin ini kita akan menjalani spiritual dengan ilmu tarekat itu sendiri gitu. Yang pasti bakal bermanfaat juga untuk mahasiswa gitu. Saya Jar Johari undur diri selaku podcaster. Juga terima kasih untuk Pak Mudik udah bisa datang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang lebihnya jangan lupa pantauin terus YouTube-nya, di-subscribe juga. Tunggu updatean selanjutnya. Saya Jar Johari, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.